wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Rizky, MPM 2305030034, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS evaluasi pembelajaran dengan materi pengukuran hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, konsep, metode, kendala, dan strategi peningkatan dengan dosen pengampu Ibu Tutus Rani Arifah, MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengukuran hasil belajar merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Secara umum, hasil pembelajaran mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kurikulum 2013 menekan pentingnya penilaian autentik mencakup 3 ranah tersebut. Namun, implementasi pengukuran pada 3 ranah tersebut masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang evaluasi pembelajaran yang lebih komprehensif. Di sini saya akan membahas tentang itu. Memasuki pembahasan yang pertama tentang konsep pengukuran hasil belajar. Pengertian dari konsep pengukuran hasil belajar. Pengukuran hasil belajar adalah proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Secara umum, hasil belajar diklasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap ranah memiliki karakteristik dan metode yang pengukurannya berbeda-beda. Kita memasuki yang pertama, yaitu tentang ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual secara pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Menurut taksonomi Bloom, menjadi terbagi 6 ranah, yaitu yang pertama ranah pengetahuan yang membahas tentang kemampuan mengingat informasi faktual. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna informasi. Yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang keempat, yaitu analisis, kemampuan memecahkan informasi menjadi komponen-komponen dan memahami struktur. Yang kelima, yaitu sistematis, kemampuan menggabungkan elemen-elemen membentuk struktur baru. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kemampuan menilai atau kualitas berdasarkan kriteria tertentu. Memasuki ranah yang kedua, yaitu ranah efektif. Ranah efektif berkaitan dengan sikap, minat, nilai, dan perasaan. Menurut Catterwall, pengembangan taksonomi untuk ranah efektif yaitu terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, penerimaan, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk menerima stimulus. Yang kedua adalah partisipasi, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi, untuk merespons secara aktif. Yang ketiga adalah penilaian, yaitu menghargai atau menilai sesuatu secara konsisten. Yang keempat adalah organisasi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda ke dalam sistem nilai. Yang terakhir adalah karakterisasi, yaitu menghayati nilai-nilai sehingga mempengaruhi perilaku yang lebih konsisten. Yang ketiga, kita akan memasuki ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik dan koordinasi fisik. Menurut Duff, mengembangkan taksonomi untuk ranah psikomotor yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, peniruan,
Peniruan yaitu kemampuan menirukan tindakan setelah melihatnya. Yang kedua adalah manipulasi, yaitu kemampuan melakukan tindakan berdasarkan instruksi dan pedoman. Yang ketiga adalah presisi, yaitu kemampuan melakukan tindakan dengan akurasi tinggi. Yang keempat, artikulasi, yaitu kemampuan mengkoordinasikan serangkaian tindakan dengan lancar. Yang kelima adalah naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan tindakan secara otomatis tanpa berpikir. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu adalah metode pengukuran hasil belajar siswa. Mengukur hasil belajar siswa secara komprehensif melibatkan penerapan berbagai metode dan teknik evaluasi sesuai dengan masing-masing ranah, seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kita membahas tentang ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan analisis. Metode evaluasi yang digunakan meliputi yang pertama, teks tertulis, bisa menggunakan pilihan ganda, salah benar menjodohkan. Habis itu bisa menggunakan teks lisan dengan cara mengukur kemampuan verbal, pemahaman konsep melalui tanya jawab langsung. Habis itu dengan cara yang terakhir, penugasan, memberikan tugas yang menuntut penerapan konsep situasi yang nyata. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif berhubungan tentang sikap, minat, dan nilai. Teknik evaluasi yang umum digunakan antara lain adalah yang pertama, observasi, yaitu mengamati perilaku siswa dalam situasi pembelajaran untuk menilai sikap dan minat. Yang kedua ada kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data mengenai perasaan, minat, dan nilai anut. Yang ketiga adalah penilaian diri dan teman sebaya. Yang keempat, jurnal refleksi, yaitu meminta siswa menulis refleksi tentang pengalaman belajar mereka tentang berkaitan perkembangan afektif. Selanjutnya kita membahas tentang ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan motorik dan tindakan fisik. Metode evaluasi yang sering digunakan meliputi yang pertama, observasi kinerja, yaitu menilai kemampuan siswa dalam melakukan tugas fisik atau praktikum. Yang kedua bisa tes praktik, yaitu mengukur keterampilan melalui demonstrasi langsung oleh siswa. Yang ketiga adalah penilaian proyek, yaitu menilai produk atau proyek yang dihasilkan oleh siswa. Yang keempat adalah portofolio, mengumpulkan karya atau bukti lain yang menunjukkan perkembangan waktu keterampilan siswa. Metode ini membantu pendidik dalam menilai sejauh mana siswa telah menguasai keterampilan yang diajarkan oleh siswa. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kendala implementasi pengukuran hasil belajar siswa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman keterampilan guru dalam merancang menerapkan instrumen penilaian yang sesuai dengan masing-masing ranah. Keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi menjadi hambatan pelaksanaan penilaian komprehensif. Guru sering lebih fokus pada pencapaian target, kurikulum, dan penilaian aspek kognitif sehingga aspek efektif psikomotorik kurang mendapatkan perhatian yang lebih memadai. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi yang diterapkan oleh dunia pendidik. Pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan warkop yang berfokus untuk pengembangan dan implementasi instrumen penilaian untuk ketiga ranah tersebut. Dengan demikian, guru akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik penilaian yang efektif dan lebih objektif lagi. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu pengukuran yang efektif. Pengukuran yang efektif dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan evaluasi yang komprehensif dan
akurat, pendidik dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga proses pembelajaran dapat sesuai untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Salah satu kontribusi utama dalam pengukuran yang efektif adalah kemampuan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Pengukuran yang efektif juga berfungsi sebagai alat untuk memantau perkembangan siswa secara berlebih lanjut. Hasil dari pengukuran yang efektif dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum dalam metode pengajaran. Pengukuran efektif juga mendorong akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Pengukuran yang efektif dapat meningkatkan motivasi siswa, dan pengukuran efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan menyediakan informasi. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi dalam penilaian. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik. Yang keenam adalah kolaborasi antara pendidik dan siswa dalam proses belajar. Yang terakhir adalah evaluasi dan revisi kurikulum yang berkala. Materi pembahasan yang kelima, yaitu strategi peningkatan aktivitas. Yang pertama adalah pemilihan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Yang kedua adalah mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang ketiga adalah penerapan metode penilaian yang lebih formatif. Itulah cara-cara strategi untuk meningkatkan aktivitas. Itulah pembahasan dari materi yang saya bawakan. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi tersebut tadi. Kesimpulannya adalah pengukuran hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan. Evaluasi yang tepat dan menyeluruh tidak hanya membantu pendidik dalam memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga memungkinkan memperbaiki dan strategi untuk pengajaran lebih lanjut. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.